Desa Kebondalam terletak di wilayah Kabupaten Pemalang. Desa Kebondalam. Sejarahnya, Desa Kebondalam itu dulunya masuk dalam wilayah Desa Bangorejo yang kepala desanya bernama Pak Kamplek. Nah, di masa itu, Desa Kebondalam masih berupa perkebunan kopi yang dikelola oleh Tuan Forsal, seorang Belanda. Persis di tengah-tengah perkebunan kopi itu, berdirilah rumah-rumah yang besar dengan memiliki arsitektur model kolonial yang dihuni oleh para pejabat perkebunan. Di sini juga berdiri kongsi-kongsi yang diperuntukkan bagi para pekerja. Pada tahun 2017, bekas berdirinya kongsi-kongsi itu masih ada. Bahkan pada tahun 2010, kongsi-kongsi tersebut masih ada yang berdiri. Sekitar tahun 1926, terjadi peristiwa yang cukup menghebohkan, di mana di dalam perkebunan itu ditemukan sekumpulan kerangka kerbau. Akan tetapi tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Nah, kabar tersebut terdengar sampai ke Pak Kamplek. Kemudian beliau datang ke lokasi tersebut untuk memastikan apakah kabar tersebut benar atau tidak. Setelah ditelusuri, asal-usul kerangka kerbau itu sendiri tidak jelas, yang hingga akhirnya Pak Kamplek mengaitkan kerangka kerbau itu dengan keberadaan rumah-rumah besar yang berada di tengah-tengah perkebunan kopi. Nah, dari situ akhirnya kawasan sekitar perkebunan kopi tersebut diberi nama Kebondalam. Nama Kebondalam itu sendiri diambil dari kata perkebunan yang dalam bahasa Jawa berarti kebun, sedangkan kerbau disebut kebo dan rumah yang disebut dalam. Dengan adanya kejadian itu, akhirnya Pak Kamplek memberi nama daerah tersebut Dukuh Kebondalam. Batas wilayah Desa Kebondalam: di sebelah utara yaitu Kelurahan Pelutan, di sebelah selatan yaitu Kelurahan Bojongbata, di sebelah barat yaitu Desa Tambakrejo, Desa Bojongnangka, di sebelah timur yaitu Kelurahan Mulyoharjo. Jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat sebanyak 18.848 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.042 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang perempuan sebanyak 9.848 jiwa. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Kebondalam yaitu sebagai karyawan, pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, wira swasta, petani, tukang. Tingkat pendidikan masyarakat Kebondalam dimulai dari yang pertama lulusan pendidikan umumnya yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, akademi, sarjana, pasca sarjana. Sedangkan lulusan pendidikan khususnya yaitu pondok pesantren, pendidikan keagamaan, sekolah luar biasa, khusus keterampilan. Kemudian untuk sarana prasarana yang ada di Desa Kebondalam, yang pertama ada kantor desa, prasarana kesehatan, puskesmas, prasarana pendidikan yaitu perpustakaan, pendidikan sekolah, kemudian ada prasarana ibadah berupa masjid, musola, gereja, pura, vihara, kelenteng, serta prasarana umum yaitu kesenian atau budaya, balai pertemuan, sumber desa, pasar desa, dan lain sebagainya. Kegiatan bimbingan belajar di masa pandemi ini memiliki dampak yang besar di dalam berbagai sektor. Salah satunya yaitu sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan dengan tatap muka diganti dengan pembelajaran secara online atau daring yang didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Dengan dilaksanakannya pembelajaran daring, orang tua banyak mengalami kendala, baik itu sibuk dalam pekerjaannya, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya, sehingga tidak sempat untuk mendampingi anaknya dalam pembelajaran online. Dengan adanya bimbingan belajar, harapannya dapat membantu masyarakat dalam mengawasi kendala tersebut sehingga anaknya dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang
formal, jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia